Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-temanku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian singkat kita, video singkat kita yang sengaja insya Allah kita upload terus untuk membahas saling ingat mengingatkan di antara kita semua. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi niat-niat kita dan semoga menjadi wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merangkai bingkai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita melihat ada gejolak di negara kita, gejolak bahwasannya tentang perseteruan akibat kenaikan gaji di salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, banyak pihak-pihak yang merasa perlu untuk turun tangan mengatasi permasalahan ini. Banyak juga orang-orang yang merasa ikut serta untuk menunjukkan dirinya atau unjuk rasa dalam semua aksi-aksi yang terjadi beberapa hari ini, termasuk tadi siang dan semalam. Mereka beramai-ramai menuntut bahwasanya segala macam apa yang menjadi kebijakan pemerintah agar dihapuskan atau dicabut, karena bahwasanya itu sangat menyengsarakan rakyatnya. Ketahuilah saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, hal-hal semacam ini, aksi-aksi semacam itu merupakan aksi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itulah Islam mengajarkan kita untuk menasihati pemimpin dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara duduk berdua dengannya, menjelaskan segala macam apa yang menjadi keberatan bagi kita selaku rakyat pada pemimpinnya, bukan dengan secara terang-terangan mencaci maki, naik ke atas mimbar, berteriak, melakukan orasi, kemudian mengaduk-aduk hati massa, kemudian memberikan semacam kalimat-kalimat yang tentu saja kalimat-kalimat tersebut bisa menambah situasi semakin panas, ya, memprovokasi, dan kemudian lahirlah tindakan-tindakan yang provokatif. Ada yang melempar batu, ada yang membakar-bakar ban, kemudian ada juga yang menggunakan senjata atau benda-benda tumpul lainnya untuk menambah tentunya tensi menjadi semakin panas. Nah, oleh karena itulah hal semacam ini, demonstrasi dalam Islam itu sangat tidak dibenarkan. Demonstrasi itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demonstrasi lebih banyak mudaratnya daripada mendatangkan maslahatnya. Ketika kita merasakan bahwasannya ketidakadilan dari pemerintah, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasannya kelak di akhir zaman nanti akan ada pemimpin yang engkau tidak menyukainya, kebijakannya, dan ia mengambil hartamu. Oleh karena itu kata Rasulullah apa di akhir ayat itu? Maka bersabarlah hingga kalian bertemu di telagaku. Artinya Rasulullah perintahkan kita bersabar, bukan turun ke jalan, bukan demonstrasi, bukan mengajak anak-anak perempuan turun ke jalan ramai-ramai, kemudian mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, demo anarki, merusak sana sini, sehingga akibatnya apa? Akibatnya bukan malah ketenangan atau malah menjadikan hal tersebut lebih baik, malah menambah masalah. Kita termasuk mendapat dosa, dan juga apa yang menjadi keinginan kita tentu saja tidak terjadi, ya. Oleh karena itulah segala sesuatu itu harus menimbang maslahat dan mudaratnya. Tidak serta-merta langsung turun ke jalan, melakukan demo, unjuk rasa, teriak-teriak, menyalah-nyalahkan, ya. Perlu dengan segala macam pertimbangan yang matang dan perlu orang-orang yang berkompeten. Tidak mesti serta-merta kita semua turun ke jalan, ya. Sehingga ada yang tidak sekolah, ada yang lupa kewajibannya, ada yang tidak sholat, kemudian bercampur baur, berkholwat, berikhtilat, ramai-ramai laki-laki perempuan campur baur, ya. Itu semua merupakan hal-hal yang sangat-sangat tidak dibenarkan oleh agama kita. Oleh karenanya ketika kita merasakan adanya hal-hal yang tidak adil dalam pemerintahan, adanya hal-hal yang kita rasakan kurang menguntungkan rakyat kita sebagai rakyat, ada hal-hal yang sekiranya tidak menjadikan kita senang atas kebijakan tersebut, dan kemudian kebijakan-kebijakan tersebut terasa condong kepada pemerintah, ya, maka kita bisa menyampaikan suara kita kepada aspirasi-aspirasi tersebut. Perkara kita percaya atau tidak percaya kepada mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan negeri ini, karena sesungguhnya kita Indonesia baru saja berulang tahun yang ke-80, baru saja merayakan kemerdekaannya. Nah, tentu saja hal seperti ini sangat disayangkan. Mari kita bersama-sama dengan kepala dingin agar tidak menambah panas suasana ini. Dan bagi para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat untuk tidak membahas ini di depan orang-orang yang sangat tidak mengerti pembahasannya.
hanya akan memanas-manasi mereka, hanya akan menambah panas mereka, padahal mereka tidak mengerti apa yang jadi masalahnya. Oleh karena itu, tenangkan hati teman-teman kita, saudara kita, rakyat kita, warga kita, agar berpikir positif dalam setiap kebijakan yang ada. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sebuah zaman, melainkan kita harus bersabar di dalamnya. Dan tidaklah ada suatu zaman yang akan kita lalui, melainkan zaman setelahnya akan lebih buruk, artinya lebih berat. Oleh karena itulah kita mesti bersabar. Meskipun harga-harga pada naik, meskipun sembako pada mahal, ya ingat Allah yang ketika harga sembako itu murah, maka dia jugalah Allah yang kita sembah ketika harga sembako itu mahal. Oleh karenanya teman-temanku, saudara-saudaraku, saya sedang tidak membela pemerintah, namun saya melihat dari sisi maslahat bagaimana agama memandang setiap perbuatan dan aspirasi yang harusnya kita sampaikan, tentunya dengan hal-hal yang bijak, tidak provokatif, tidak main onar, dan tidak menimbulkan kekerasan dan anarkisme. Karena Islam itu, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la doror wala diror, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Oleh karenanya saudara-saudaraku, teman-temanku, bersabarlah dengan kondisi seperti ini dan kembalilah ke tugas utama kita, belajar, mengajar, bekerja, bersabar, dan juga memberikan pendidikan kepada keluarga kita, tanamkan mereka bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, bersabar, mengisi dengan ketaatan kepada Allah. Insya Allah rezeki Allah yang memberikan, minta kepada Allah. Tunaikan ikhtiar kita, tawakal yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, dan doakan pemerintah kita agar segala macam beban yang mereka pikul menjadi ringan dan mereka menjadi orang yang amanah. Itu sungguh menjadi hal yang sangat bisa kita kerjakan, hal yang sangat mudah untuk kita lakukan ketimbang kita harus turun ke jalan demo yang kita tidak tahu entah sampai kapan, atau hanya akan menambah masalah dan demi masalah. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti apabila kita beramai-ramai semacam lautan massa seperti itu, akan ada orang yang provokasi hendak memecah belah kita, mereka menyusup, kita tidak tahu. Nah, oleh karenanya mari kita berpikir secara agama bahwa demonstrasi bukanlah sunnah dari Rasulullah SAW, bukan pula ajaran dari agama kita. Oleh karenanya mari kita berpikir jernih, bersabar, dan juga bersyukur atas nikmat umur yang Allah berikan. Gunakanlah untuk hal-hal yang bijak dan bersabar dalam setiap masalah yang kita jalani. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.